Pernahkah kamu makan sesuatu yang rasanya sangat enak, tapi setelah itu hati justru terasa tidak tenang? Bukan karena porsinya kurang, bukan karena rasanya aneh, tapi seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersama makanan itu. Cerita ini bukan tentang bakso biasa, ini tentang bagaimana rezeki bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih jalan gelap. Cerita ini aku sampaikan pelan saja, karena kisah seperti ini tidak suka didengar dengan suara keras. Waktu itu aku tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Letaknya tidak jauh dari sawah dan aliran sungai yang airnya selalu keruh. Kalau malam, kampung ini cepat sepi. Orang-orang terbiasa menutup pintu lebih awal. Bukan karena takut, tapi karena tidak ada alasan untuk keluar rumah. Sampai suatu hari datang seorang pedagang bakso, namanya Pak Wiryo. Setidaknya begitu orang-orang memanggilnya. Tidak ada yang tahu nama lengkapnya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia datang membawa gerobak tua. Rodanya bunyi ketika didorong. Catnya sudah pudar. Tapi sejak hari pertama berjualan, gerobaknya tidak pernah sepi. Bakso Pak Wiryo selalu habis. Ia mulai berjualan setelah Isya, saat pedagang lain sudah pulang. Anehnya justru pada jam itulah orang-orang berdatangan. Ada yang datang sendiri, ada yang datang berdua, ada yang makan cepat tanpa bicara, lalu pergi. Wajah-wajah asing mulai sering terlihat, dan setiap malam gerobak itu selalu dikerubungi. Aku pertama kali hanya memperhatikan dari jauh. Ada rasa penasaran, tapi juga ada perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang memperingatkan, agar aku tidak mendekat. Namun suatu malam aku pulang kerja larut, perut lapar, dan tanpa sadar langkah kakiku berhenti di depan gerobak itu. Pak Wiryo menatapku singkat, tatapannya datar, tidak ramah, tidak juga kasar. Aku memesan 1 mangkuk bakso. Ia mengangguk pelan, tangannya bergerak perlahan, seolah tidak sedang melayani pelanggan, melainkan melakukan sesuatu yang sudah sangat ia hafal. Ketika mangkuk itu diletakkan di depanku, aromanya tercium kuat, hangat, mengundang selera. Suapan pertama terasa sangat enak, gurih, empuk, membuat perut terasa nyaman. Namun di suapan kedua, dadaku terasa berat. Tengkuku mendadak dingin, aku menoleh ke samping. Tidak ada siapapun. Tapi perasaanku mengatakan, ada yang duduk di sana. Beberapa hari setelah itu, kabar mulai terdengar. Seorang pemuda kos tidak pulang. Terakhir terlihat malam hari membeli bakso. Beberapa minggu kemudian, seorang tukang ojek menghilang. Lalu seorang penjual sayur keliling. Polanya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Gerobak bakso Pak Wiryo. Warga mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani bicara keras. Di tanah Jawa, ada kepercayaan bahwa tidak semua hal boleh diusik. Anehnya, Pak Wiryo tetap berjualan seperti biasa. Bahkan wajahnya terlihat semakin segar. Tidak seperti orang seusianya. Suatu malam aku kembali ke sana. Gerobak itu sepi. Hanya aku dan Pak Wiryo. Aku bertanya pelan, "Pak, baksonya selalu habis ya?" Ia diam cukup lama, lalu menjawab, "Karena yang datang selalu ada." Aku menelan ludah, lalu bertanya lagi. Pak percaya tumbal. Sendok di tangannya berhenti. Ia menatapku lama, kemudian berkata, "Tidak semua rezeki datang dengan cara yang sama. Tidak ada kata lain." Tapi kata-kata itu cukup membuatku ingin segera pergi. Malam itu aku bermimpi. Aku melihat orang-orang duduk berjejer. Wajah mereka pucat, mata terbuka, tapi kosong. Di depan mereka ada mangkuk bakso, dan seseorang menyendokinya satu persatu. Aku terbangun dengan napas berat, dan sejak saat itu, aku tidak pernah membeli bakso lagi. Namun kejadian tidak berhenti, jumlah orang yang menghilang bertambah, dan warga mulai takut. Malam Jumat Kliwon, hujan turun deras. Aku melihat Pak Wiryo tidak berjualan. Ia justru mendorong gerobaknya ke gang sempit di belakang pasar. Entah kenapa aku mengikutinya. Dari jarak jauh, ia berhenti di sebuah bangunan kosong, menyalakan dupa, dan membuka panci besar. Di dalamnya bukan kuah, melainkan kepala-kepala manusia. Aku mengenali wajah mereka, mata terbuka, bibir bergerak, tidak ada suara, tapi rasa takutnya nyata. Pak Wiryo berbisik pelan, seperti sedang menyerahkan sesuatu. Aku lari, tanpa menoleh. Keesokan harinya, gerobak itu tidak ada. Pak Wiryo menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa bulan kemudian, di desa lain muncul pedagang bakso baru. Jam jualannya sama, rasanya sama, dan kabar orang hilang kembali terdengar.
Sejak saat itu aku selalu ingat satu hal. Tidak semua makanan yang membuat kenyang akan membuatmu selamat. Tidak semua yang laris berarti berkah. Kadang yang kita bayar bukan uang, melainkan sesuatu yang tidak bisa kita ambil kembali.